Kalau disebutkan kalimat ibadah, jangan sampai kita membayangkan yang namanya ibadah itu hanya sholat 5 waktu saja. Jangan sampai terbayangkan dalam diri kita bahwa ibadah itu hanya puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, umroh. Jangan sampai terbayang hanya tolong menolong saja. Jangan. Ibadah itu begitu luas, semua. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan yang namanya ibadah itu adalah ismud jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu bidal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang namanya ibadah itu adalah setiap sesuatu yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala. Baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itu adalah ibadah, ikhwan. Yang jelas bahwa ia disenangi dan diridhoi. Nah, sekarang tugas kita untuk mengetahui mana yang Allah senangi dan mana yang diridhoi. Tugas kita untuk mencarinya. Bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu disenangi dan diridhoi oleh Allah, ikhwan? Bagaimana caranya? Kalau ada perintah untuk kita mengerjakannya. Kalau tidak ada perintah untuk kita mengerjakannya, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disenangi, tidak diridhoi. Apalagi ada pelarangannya. Salat jelas diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Salat berjamaah, ya. Warka'u ma'ar raki'in, kata Allah Tabaraka wa taala, dan rukulah kalian bersama orang yang ruku. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang buta sekalipun tidak ada orang yang menuntutnya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap datang ke masjid. Siapa namanya orang tersebut? Abdullah bin Umi Maktum. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni rajulun dharir wa laysa li qaidun yaquduni ila al-masjid, hal tajidu li rukhsatan an usalliya fil bait? Rasulullah, aku ini orang buta, tidak ada orang menuntutku untuk ke masjid. Ada tak keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Ketika di awal kali Rasulullah mengatakan, iya, kamu boleh sholat di rumah. Falamma walla da'ahu. Ketika orang itu sudah pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Hal tasma'un nida? Apakah engkau dengar suara panggilan azan dari rumahmu? Oh iya ya Rasulullah, aku dengar. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan fa'ajib. Kalau begitu wajib kamu datangi. Begitu kata Rasulullah SAW, ikhwan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita yang segar, bugar, kuat dan sehat untuk kita sholat di rumah. Oh, so itu anunya, muadzinnya kurang bagus adanya. Tidak ada alasan, itu bukan alasan. Ya. Imamnya bacanya kurang bagus, bukan alasan. Kalau dia bukan bagus, antum jadi imam. Ini wajibnya kita sholat berjamaah di masjid, ikhwan. Sampai-sampai Nabi kita SAW itu sudah mengumpulkan kayu bakar, ingin membakar rumah-rumah manusia, orang-orang kaum muslimin yang sholat di rumahnya yang laki-laki. Kalau perempuan memang sholatnya di rumahnya ya perempuan. Ini yang laki-laki nih. Kalau ada laki-laki sholat di rumahnya, ingin dibakar rumahnya oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga dengan demikian sholat itu adalah ibadah. Fi wajhi akhika laka shadaqah, kata Rasulullah. Senyum yang kau lemparkan kepada saudaramu adalah sedekah, kata baginda Rasulullah. Berhubungan suami istri, ibadah bukan ikhwan? Ibadah, ikhwan. Ibadah berhubungan suami istri. Ada seorang sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah seseorang datang kepada istrinya kemudian dia menggaulinya dan dia berpahala? Apa kata Rasulullah? Awalau kana wada'ahu fil harami lakana lahu wizrun. Bukankah syahwatnya itu kalau dia letakkan di satu yang haram akan berdosa bagi dirinya? Oh iya ya Rasulullah. Intinya setiap sesuatu yang disenangi dan diridhoi oleh Allah itu pasti ada perintahnya, pasti ada tuntunannya ya ikhwan. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, apalagi ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa hal itu bukan ibadah. Ketahuilah bahwa hal itu tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala. Antum lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup selama 63 tahun. Setelah kenabian beliau hidup 23 tahun. Satu kali pun beliau tidak pernah mengatakan happy birthday to you. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian. Waktu katakan Nabi sibuk berperang, Nabi sibuk berdakwah. Emang setiap tahun beliau berdakwah?
Emang setiap saat dia berdakwah? Tidak, ya ikhwan. Rasulullah SAW ketika sudah akhir usianya, hayatnya itu aman, Islam sudah menyebar di mana-mana, tapi beliau tetap tidak melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disenangi, tidak diridhoi sehingga dia bukan ibadah. Ya, sehingga dia bukan ibadah. Kalau memang ibadah ya ikhwan, dulu Nabi paling dahulu melakukannya. Dulu para sahabat paling pertama mengerjakannya. Kalau suatu perbuatan ada dorongan untuk Nabi melakukannya, namun tidak beliau kerjakan, ya, atau tidak ada penghalangnya, namun beliau tidak mengerjakan, maka sesungguhnya perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan ibadah. Ini kuncinya, ikhwan. Pertama, ada dorongan untuk mengerjakannya. Kedua, tidak ada halangan dalam melakukannya. Kalau tidak ada dua-duanya itu, ya, kalau terpenuhi kedua-duanya tersebut, maka kemudian tidak dilakukan oleh Rasul, maka hal tersebut menunjukkan bukan sebagai ibadah, ya. Ya kawan, kita ini Allah ciptakan untuk kita beribadah kepadanya, ya kawan. Allah ciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya, dan kita semua telah ditetapkan jatah kita di dunia ini, ya kawan. Nah, sekarang apakah kita lakukan atau isi jatah tersebut dengan beribadah kepada Allah atau kepada selain Allah? Waliyadzubillah, ya kawan. Oleh karena itu, ya, usahakan agar kita selalu melakukan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anggap atau katakan sebagai ibadah. Membantu orang tua, ya kawan. Walaupun kita sekarang udah tua-tua, janggut kita, rambut kita sudah ada yang putih-putih, ya. Kita pasti punya orang tua. Dan Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Walaupun mereka sudah tiada, tetap kita wajib berbuat baik kepada mereka. Bagaimana caranya? Mendoakannya. Jangan lupa untuk doakan mereka, ya kawan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan mereka, ya kawan. Apa antum mau nanti anak-anak antum tidak mendoakan antum? Setelah kita meninggal dunia, mereka ribut memperebutkan warisannya, lupa kepada kita. Apa mau seperti itu? Kalau tidak mau, berikan mereka contoh. Doakan kakek mereka, doakan nenek mereka, itu orang tua antum. Sehingga nanti antum atau kita juga akan didoakan oleh anak-anak kita seperti itu. Ya. Dan berdoa, berbakti kepada kedua orang tua tersebut wajib bagi kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk kita berbaik kepada kedua orang tua kita. Jika salah seorang di antara mereka masih hidup, tinggal bersama kita, jangan sekali-kali katakan kalimat kepada mereka. Kalimat saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Kenapa saja tidak boleh, ya kawan? Ya kawan, ibu kita saat melahirkan kita itu betapa banyak urat saraf dia yang putus, darah pun mengalir, berjuang melawan maut. Mereka itu melahirkan kita, ya kawan. Sehingga ketika kalimat keluar dari lisan kita, itu telah mencabik-cabik hati mereka, ya kawan. Makanya dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengatakan kalimat saja, apalagi kalimat yang lainnya. Orang tua kita ini kalau kita berbaik kepada mereka, doa-doa mereka, ya kawan, sepanjang hayatnya selalu untuk kita, doa-doa kebaikan, ya kawan. Itu orang tua kita. Nah, sekarang anak-anak kita ini, agar dia menjadi anak yang saleh dan saleh, kita juga perlakukan orang tua kita seperti itu, ya kawan. Doakan mereka. Dan itu kewajiban kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun orang tua kita itu kafir sekalipun, kita hanya tidak boleh taat kepada orang tua kita, yaitu yang kafir yang mengajak kita kepada kekufurannya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu, jahada itu memaksa artinya, untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla, di situ baru kamu tidak boleh mentaatinya. Namun dalam masalah pergaulan dunia, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Begitu kata Allah Taala. Sehingga berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah. Ya, oleh karena itu, ya, ibadah itu bukan hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji saja, bukan. Tapi begitu luas. Antum berkunjung ke sanak famili, ibadah. Silaturahim, ibadah, ikhwan.
Antum berkunjung kepada tetangga juga demikian ibadah. Antum bertemu dengan teman, assalamualaikum, ibadah. Karena diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tujuan Allah Tabaraka wa Taala menciptakan diri kita agar kita itu beribadah hanya kepadanya. Ya, dan Allah tidak ridha, Allah tidak suka disekutukan itu ikhwan. Di dua kata Allah sangat tidak suka. Bagaimana contohnya? Salat kita pergi ke masjid, namun niat kita agar kita bisa salat berjamaah misalnya ya. Namun di samping itu niat kita agar ketemu nanti dengan calon mertua misal seperti itu. Ini kan berbeda niatnya, ikhwan. Ini namanya syirik. Di samping mengharapkan ridhonya Allah, juga mengharapkan yang lainnya. Ini namanya syirik, ikhwan. Walaupun itu adalah syirik kecil, ya. Syirik kecil itu, ikhwan, itu menghapuskan pahala ibadah yang antum kerjakan. Syirik kecil. Kalau syirik besar, meminta kepada patung, percaya kepada keramatannya batu, atau percaya kepada kekuatan ini dan itu menghapuskan seluruh amal yang pernah kita